Oke guys, welcome back to my channel. Berjumpa lagi dengan saya Rudi Suryajaya di channel YouTube saya. Bagi Anda yang baru pertama kali datang di channel saya, perkenalkan nama saya Rudi Suryajaya. Saya adalah seorang praktisi presiden Jiu-Jitsu dan saya sudah mulai berlatih sejak tahun 2009 di kota Surabaya. Dan saat ini saya punya klub saya bernama Syaka BJJ Academy. Dan hari ini saya akan berbincang-bincang mengenai Brazilian Jiu-Jitsu lagi. Tetapi saya mau bicarakan topik hari ini adalah apakah yang menjadi alasan Anda berlatih bela diri. Dan ini berlaku untuk semuanya, oke? Tidak hanya berlaku untuk Brazilian Jiu-Jitsu sebetulnya, tapi berlaku secara umum. Sebetulnya apa sih yang menjadi tujuan Anda belajar bela diri? Apapun itu bela dirinya. Sebelum saya bertanya lebih lanjut, saya akan bahas sedikit. Jadi saya pribadi kenapa saya mulai belajar bela diri, kenapa saya berlatih macam-macam ini dan itu. Jadi background saya seorang yang secara fisik saya ini kecil teman-teman. Jadi kalau Anda yang belum pernah bertemu dengan saya, secara fisik saya ini tingginya saat ini tinggi saya sekitar 165 cm. Berat saya saat ini sekitar 60 kilogram, 62 lah, 62 kilogram berat badan saya. Ini berat badan saya saat ini. Kalau Anda mengenal saya dulu pada waktu saya masih sekolah, itu saya jauh lebih underweight daripada itu. Saat saya SMA, saya masuk kuliah itu saya masih ingat berat badan saya cuma 56 kilo. Tinggi ya kurang lebih sama, tapi bayangin tinggi 165 dengan berat hanya 56 kilo. Itu kayak apa modelnya ya kan? Nah, itu yang membuat saya punya pengalaman-pengalaman saya diganggu orang dan sebagainya pada waktu saya masih sekolah. Dan pengalaman-pengalaman itu yang membuat saya berpikir bahwa saya harus menguasai sesuatu skill bela diri supaya saya bisa belajar untuk membela diri. Kalau ada yang mengganggu saya, paling enggak saya harus bisa do something atau at least saya bisa bertahan dan sebagainya. Itu yang membuat saya tertarik untuk belajar bela diri dan that's it. Bermula dari situ. Persoalannya awal mulanya dari sana, saya mulai mencari-cari bela diri A, bela diri B. Saya sempat belajar beberapa macam bela diri. Dan ya, itu pelan-pelan membuat saya punya kepercayaan diri saya meningkat. Saya belajar untuk fight ya. Memang di awal tujuan yang saya cari, saya mau fight. I want to learn how to fight. Saya mau belajar bagaimana caranya kalau ada orang ganggu saya bisa pukul, saya bisa tendang, saya bisa do macam-macam. Oke, itu yang ada di benak saya pada saat saya mulai belajar bela diri. Dan ya itu berlanjut sampai sekian waktu, sampai saya lulus kuliah. Saya masih latihan bela diri beberapa macam itu, dan setelah kuliah, nah ini persoalan yang terjadi. Setelah kuliah itu ternyata saya menghadapi dunia kerja dan sebagainya. Kemungkinan dan kesempatan terjadi fight itu menurun dengan drastis ternyata. Saat saya kuliah saya masih sempat terlibat beberapa kali kejadian percekcokan yang berakibat berujung dengan ya fight itu tadi. Masih terjadi 1-2 kali pada waktu saya kuliah masih ada. Tetapi setelah masuk dunia kerja itu jadi sesuatu yang nggak masuk akal. Bagi Anda sekarang teman-teman yang sudah bekerja, Anda bisa relate dengan apa yang saya katakan. Anda bekerja di tempat kerja Anda, pekerjaan Anda apapun pekerjaan Anda dimarahin orang, Anda bisa marah balik enggak? Chance-nya kecil. Chance-nya Anda paling cuma bilang, iya, oke, baiklah, ya. That's it. Kenapa? Karena ada hal besar yang Anda pertaruhkan, ada pekerjaan yang besar yang Anda pertaruhkan. Oke, otomatis Anda belajar untuk menekan ego, Anda belajar untuk lebih sabar, dan sebagainya. Anda ada masalah A, ada masalah B, sometimes Anda mulai berpikir jauh lebih panjang daripada seorang yang masih anak sekolah. Yang nothing tulus, bisa dibilang nothing tulus, tidak ada yang perlu dipertimbangkan. Mau berantem ya berantem deh. That's it. Pelan-pelan keinginan untuk itu berkurang, akhirnya at some point keinginan untuk berlatih bela diri pun juga berkurang.
Why? Karena pada at that moment yang saya cari dari bela diri adalah aspek saya bisa fight. Saat saya sudah tidak ada keinginan untuk fight lagi, at that point keinginan saya untuk latihan juga perlahan-lahan menurun. Akhirnya saya menekuni dunia fitness. Nah, itu yang siklus ini yang saya alami di dalam hidup saya, dan saya mau sharekan ini. Kenapa? Karena ini juga yang menurut saya dialami oleh banyak orang yang memulai latihan bela diri dengan tujuan hanya untuk fight. Saat tujuan kita adalah untuk fight, saya mau fight, itu balas dendam lah, atau mungkin sudah pukul orang, saya mau pukul orang, atau berjaga-jaga untuk fight, anything like that. Yang semacam itulah arahnya, ke arah untuk bela diri, untuk fight. Anda akan menemukan bahwa setelah Anda bela diri cukup lama, Anda punya skill bela diri yang cukup, ya sekian tahun Anda belajar lah, apapun itu bela diri Anda, keinginan untuk fight itu menurun. Pada umumnya, saya bisa berkatakan, tidak apakah semua, enggak. Tapi pada umumnya keinginan untuk fight, untuk berkelahi, untuk melakukan hal-hal itu menurun dengan drastis. Dan akibatnya apa? Yang terjadi adalah Anda mulai kehilangan motivasi untuk Anda berlatih. Loh, kalau saya tidak mau fight lagi, ngapain saya harus belajar bela diri? Itu yang sebetulnya dari saya temui, dari saya bertanya-tanya dengan banyak orang, itu adalah salah satu faktor utama kenapa banyak orang yang berhenti latihan bela diri setelah belajar cukup lama, setelah menguasai cukup lama, justru akhirnya malah berhenti. Kenapa? Karena that's it, nggak ada tujuan untuk lebih lanjut. Nah, saya yakin teman-teman di sini Anda pasti punya alasan-alasan Anda kenapa Anda belajar, kenapa Anda mulai belajar seni bela diri. Silakan cantumkan apa alasan Anda di kolom komen di bawah, oke? Cantumkan aja di bawah. Apa alasan Anda belajar seni bela diri? Kenapa Anda memulai belajar seni bela diri? Saya yakin kita akan menemukan banyak hal menarik di sana. Oke guys? Yuk kita lanjutkan. Nah, ini yang unik sebetulnya. Dulunya kepingin fight, tapi setelah Anda berlatih sekian waktu, keinginan untuk fight itu justru hilang. Apalagi kalau Anda sudah jago, Anda sudah tahu bahwa ini kalau saya terusin fight, ya saya menang. Saya yakin banyak dari teman-teman yang mungkin nonton video saya ini, ya harapan saya, nonton video saya ini mungkin juga merasakan hal yang sama. After you learn for a long time, Anda jago sudah, justru keinginan untuk fight itu hilang. Nah, pada saat itu kita punya dua pilihan. Anda mau berhenti latihan, kan terjadi pada saya berhenti latihan. That point saya merasa bahwa udahlah, ngapain saya harus latihan bela diri. Tapi kayaknya saya juga, oke lah, saya terusin untuk sport. Kalau cuma buat sport, ngapain harus bela diri? Kalau buat sport, ada banyak sport yang lain. Nah, itu yang membuat saya akhirnya sempat beralih. Saya tidak latihan bela diri, saya berbelok ke fitness. Saya fitness udah pokoknya fitness, latihan angkat beban dan sebagainya. Dari situ yang membuat saya berhenti latihan. Sampai saya mulai mengenal lagi Brazilian Jiu-Jitsu. Tahun 2009 itu saya mulai ketemu dengan teman lama saya yang ternyata sekarang latihan Brazilian Jiu-Jitsu. Tetapi pada saat saya berlatih Brazilian Jiu-Jitsu pada saat itu, nah ini yang beda. Mindset yang ada di pikiran saya bukan untuk fight. Dalam artian saya sudah tidak ada satu passion bahwa saya belajar sesuatu bela diri untuk fight. Walaupun tetap yang kita pelajari adalah the art of fighting. Kita belajar seni bela diri. Tetapi waktu saya belajar seni bela diri ini, tujuan yang ada dalam diri saya bukanlah untuk fight. I want to learn the art of fighting. Beda. Ya, antara Anda belajar untuk berkelahi atau Anda ingin belajar seni berkelahi, itu dunia yang lain. Dan saya yakin Anda yang sudah belajar cukup lama, apapun bela diri Anda bisa memahami apa yang saya sampaikan.
Pada saat itu Anda akan mencari goals yang lebih tinggi, yang lebih besar di dalam bela diri yang Anda pelajari itu, di luar fight-nya itu. Paham ya? Anda akan mencari goals yang lebih besar dari sekedar untuk fight. Anda mencari goals yang lebih besar daripada sekedar untuk ya apapun itu. Mau mukul orang, mau nendang orang, mau banting orang, meeting orang. Anda punya bukan goal yang lebih besar. Itu yang membuat banyak orang yang berkata bahwa kalau cuma tujuannya untuk bela diri, ngapain harus belajar seni bela diri? Anda beli pistol, Anda beli pisau aja, Anda bisa ngabisin orang, tidak perlu belajar bela diri. Itulah argumen yang ada di luar dan itu sudah sering saya dengar akhirnya seperti itu. Karena sebetulnya mereka tidak tahu bahwa di dalam Anda belajar bela diri, Anda akan menemukan hal-hal yang jauh lebih berguna, lebih bermanfaat daripada saat Anda hanya membeli pistol itu tadi. Ya Anda bela diri pakai pistol, dor, selesai, ya Anda menang. Tapi ada banyak hal yang bisa didapatkan dari Anda belajar seni bela diri. Nah dalam hal ini di sesi yang kedua, saat saya belajar bela diri di sesi yang kedua, setelah saya riset sekian tahun saya tidak latihan apa-apa, di belajar jiu-jitsu apa yang menjadi poin yang saya temukan? Yang pertama, saya belajar menjadi orang yang lebih sabar. Kenapa belajar lebih sabar? Iya, karena belajar jiu-jitsu itu adalah bela diri yang untuk belajar butuh waktu yang lama. Bahkan dikatakan kalau kita mau menjadi seorang black belt itu hampir pasti membutuhkan waktu di atas 10 tahun untuk Anda bisa menjadi seorang black belt. Di bela diri lain rata-rata di bawah 10 tahun Anda bisa menjadi seorang black belt. Di BJJ Anda takes more than 10 years untuk jadi seorang black belt. Itu yang pertama. Oke, sebelum saya lanjutkan lagi lebih lanjut, kalau Anda suka dengan apa yang saya sampaikan selama ini, please klik like dan subscribe di bawah. Kalau saya ada video-video atau pembicaraan lain yang lebih menarik lagi, Anda akan segera tahu apa yang akan saya sampaikan. Oke guys, poin yang kedua, Anda akan belajar untuk menghadapi pressure. Kenapa menghadapi pressure? Karena kita di belajar jiu-jitsu, kalau Anda sudah pernah ikut kelasnya, Anda akan selalu bertemu dengan persoalan-persoalan yang real tiap hari dihadapkan kepada Anda. Anda ketemu musuh yang gede, Anda dikesa, di-press, di side control. Anda harus bisa belajar menghadapi pressure itu, Anda tidak panik. Bagaimana Anda bisa mengontrol, Anda bisa belajar untuk escape, baru Anda bisa belajar untuk reversal dan sebagainya. Anda belajar untuk menghadapi pressure. Dan waktu Anda mulai belajar, Anda di pressure itu pasti habis dipencet sama siapapun. Oke? Anda akan di pressure, Anda kena posisi, Anda kena submission oleh siapapun. Ini yang Anda pelajari. Anda belajar untuk sabar, Anda belajar untuk menghadapi pressure dengan tenang. Itu yang saya dapatkan dari saya belajar presiden jiu-jitsu. Yang ketiga, saya belajar mempunyai goals ke depan. Kalau saya cuma belajar, saya cuma lihat apa ya istilahnya ya. Saya cuma melihat sekitar. Saya melihat teman saya begini, teman saya begitu, dan saya melihat diri saya cuma lihat sampai di situ stop ya. Akhirnya saya akan merasa bahwa kok saya kayaknya kok tidak berkembang ya. Kok saya kayaknya tidak ada kemajuan ya. Kayaknya belajar bela diri ini tidak cocok buat saya. Saya lebih baik nggak belajar bela diri. Kita melihat bahwa progres, kita melihat teman kita berprogres, kita melihat orang yang di higher belt, kita melihat orang-orang yang lebih jago daripada kita, dan kita melihat bahwa itu mereka dapatkan gain by experience dari waktu yang mereka latih, mereka latihan akhirnya mereka mendapatkan gain that experience. Mereka mendapatkan skill by experience dan akhirnya mereka bisa berkembang. Luar biasa. Dan kemudian yang keempat yang saya temukan di Brazilian Jiu-Jitsu, saya menemukan banyak teman, saya menemukan banyak komunitas, saya menemukan banyak saya banyak sekali berteman dengan orang-orang yang tidak pernah saya kenal, tidak pernah saya bayangkan bisa ketemu sebelumnya, dan saya justru berkenalan di dunia Brazilian Jiu-Jitsu. Ada banyak teman yang datang ke tempat saya di Shaka BJJ dari luar negeri, banyak, ada yang dari Jepang, ada yang dari Thailand, ada yang dari Australia, dari Swiss, ada yang dari Singapura, dari Amerika juga ada yang datang ke sini, dari Jerman juga pernah ada yang datang ke sini. I have a lot of friends. Dari luar negeri banyak datang. Ya,
Demikian pula dengan kalau saya teman-teman yang datang ke sini, tiap kali ada yang latihan, ada yang mampir ke sini, dan saya bertemu dengan banyak orang, saya bertemu dengan banyak teman latihan. Bahkan kalau saya pergi keluar kota atau keluar negeri pun saya selalu menyempatkan berkunjung. Dan ini uniknya. Brazilian Jiu-Jitsu itu kayak one big family, dalam artian pada umumnya hampir semua kelas Brazilian Jiu-Jitsu itu menerima teman dari Brazilian Jiu-Jitsu manapun, dan Anda diterima dengan baik. Oke. Selama ini saya berkunjung ke tempat manapun kok ya nggak pernah ada apa-apa. Jadi saya selalu disambut dengan baik di banyak negara yang sudah saya kunjungi. Oke. That's just great. Kita bela diri tujuannya apa? Untuk menambah teman atau menambah musuh? No. Tujuan saya bela diri adalah bukan menambah musuh. Saya kepingin menambah teman sebanyak-banyaknya. Lebih banyak teman itu jauh lebih baik bagi saya, bagi lingkungan saya, bagi semua orang. That's what I find dalam saya belajar seni bela diri. Dan banyak hal lagi lain-lainnya, kesehatan lebih baik, ya kan? Pikiran kita lebih fresh, psikologi kita lebih nggak gampang emosi, nggak gampang stres. Itu banyak hal, faktor-faktor yang saya dapatkan dari belajar seni bela diri. Oke guys, saya yakin teman-teman punya banyak pengalaman, mungkin lebih spektakuler dari apa yang saya gambarkan di sini. Kalau Anda punya pengalaman, apa yang menjadi alasan Anda belajar seni bela diri, silakan cantumkan di kolom komen di bawah. Oke, cantumkan di situ. Apa alasan Anda belajar seni bela diri? Saya yakin kita akan menemukan banyak topik yang menarik di sana. Oke, just katakan aja di bawah apa alasan Anda belajar seni bela diri. Oke guys, itu sedikit ngobrol-ngobrol dengan saya tentang alasan kenapa saya belajar bela diri dan apa yang saya dapatkan dari saya belajar seni bela diri di Brazilian Jiu-Jitsu terutama, dan bela diri lain yang ada. Oke guys, keep on training, stay healthy, and see you on the mat.